Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 62 hingga 63. Ayo kita menalar. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nomor 1, perhatikan gambar 2.12 berikut. Ini dia. Pada gambar 2.12 berikut ini ada 4 titik yang diketahui, yaitu titik A di kuadran 1, titik B di kuadran 2, titik C di kuadran 3, dan titik D di kuadran 4. Keterangannya, gambar 2.12 titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Perintahnya yang A, apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Jika ada, tunjukkan. Dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Oke, berarti di sini kita fokusnya adalah titik A. Titik A ini nanti tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Itu yang dicari, ada atau tidak ya. Coba kita lihat titik A. Nah, ini dia titik A. Dia berada di kuadran 1, di mana titiknya adalah 3,3. Nah, agar memudahkan untuk kita menjawab, titik A ini akan Kak Sari buat pada bidang koordinat kartesius yang baru ya. Jadi kita fokus hanya pada titik A dulu. Ini dia gambarnya. Di sini bidang koordinat kartesius yang baru ya. Ini adalah titik pangkalnya 0, kemudian di sini sumbu X ke kanan dan ke kiri, ke atas ke bawah ini sumbu Y. Nah, tadi titik A itu berada di titik 3,3. Jadi ke kanan 3 terus ke atas 3 ya. Ini 1 2 3 terus ke atas 3. 1 2 3. Maka di sini titik A. Nah, di sini tadi yang ditanya adalah adakah garis yang melalui titik A ini yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya adalah ada, yaitu ini dia. Ambil penggaris, kita melalui titik A di sini, kemudian tarik garis ke atas ke bawah seperti ini. Nah, inilah garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Tegak lurus itu dia berarti memotong di sini ya, dan di sini membentuk sudut siku-siku. Ini artinya tegak lurus. Kalau sejajar, ini berarti arahnya sama-sama lurus ke atas ke bawah gini kan? Ini namanya sejajar, atau kita kasih tanda seperti ini. Oke, jadi jawabannya ada ya, garis yang melalui titik A tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Ini kita kasih nama aja sebagai garis L atau L1. Oke, kita jawab ya. Di sini tadi kan pertanyaannya jika ada tunjukkan. Berarti karena kita menjawabnya ada, ya udah kita jawab ada, yaitu ditunjukkan dengan garis L1 kita menyebutnya tadi ya. Nah, gini, L1. Oke. Ini dia kan gambarnya ya. Ini garis L1. Sudah ya? Itu tadi pertanyaan yang A. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang B. Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, tunjukkan. Dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Baik, berarti sekarang ini kita harus fokusnya pada titik B. Ini dia titik B, dia ada di kuadran 2 ya, dimana koordinatnya adalah negatif 3,3. Jadi ke kiri 3 langkah, dilanjutkan ke atas 3 langkah. Kita salin ya, ini siapkan bidang yang baru aja. Oke, yuk kita buat titik B-nya 3 langkah ke kiri, berarti negatif 3 ini, kemudian 3 langkah ke atas. Nah, di sini, inilah titik B yang dimaksud. Oke, tadi yang diminta adalah tidak sejajar dengan sumbu X tetapi juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Ada nggak garisnya? Ada. Caranya kita membuat garisnya itu serong. Serong seperti ini katakanlah. Begini. Boleh. Ah, gini ya. Tapi harus melalui titik B-nya ya. Oke, ini. Nah, ini kita kasih nama sebagai L2 ya, garis L2. Coba, ini garisnya sepertinya rangkap, Kak Sari benahin dulu ya. Udah seperti ini ya. Jadi dia melalui titik B tetapi tidak sejajar dengan sumbu X, juga tidak sejajar atau tegak lurus dengan sumbu Y. Coba kita lihat pernyataannya dulu.
Ah ya, ini ya. Jadi, apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Oke, berarti jawabannya ada ya. Garisnya yaitu garis L2 ini tadi. L2 ini tidak sejajar dengan sumbu X, dia juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Tetapi memotong saja. Oke, kita jawab ya di sini. Ada. Jawabannya ada, yaitu ditunjukkan ya dengan garis L2 tadi. Nah, ini untuk penamaan garisnya kalian sebetulnya bebas mau memberi nama apa garisnya ya. Kalau Kak Sari di sini nama garisnya L1, L2 dan seterusnya gitu. Kalau kalian mau ganti nama garisnya yang lain juga boleh, silahkan. Yang penting intinya sama. Lagi, menggambar garisnya itu tidak harus miringnya sama banget kayak Kak Sari gini. Yang penting dia harus melalui titik B tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalnya menggambar garisnya seperti ini. Nih, misalnya yang L2-nya ini dihapus ya, terus bikin gambar garisnya kalian kayak gini nih. Ini juga boleh. Nah, gitu, boleh ya. Bebas, asalkan tidak sejajar, nggak boleh lurus banget ke sini atau lurus ke sini, itu nggak boleh. Harus miring-miring ya. Jelas ya. Ini kalau dikasih nama ya kalau Kak Sati tadi ya tetap L2, tapi yang di sini dihapus gitu. Oke. Atau kalau kalau bikinnya dua garis seperti ini ya boleh. Berarti ini L2-nya, yang ini L3. Tetapi agaknya berlebihan ya kalau dua garis gini. Udah deh, satu aja. Mau pakai yang miring ke sini L3 atau yang L2, terserah. Oke, Kak Sari sih pakainya yang L2 ini tadi aja untuk menjawabnya di buku. Jelas ya, Dek ya? Ini jawabannya. Oke, lanjut ke soal yang C di halaman 63. Oke, untuk yang C, apakah ada garis yang melalui titik C dan sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y? Jika ada, tunjukkan. Dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Baik, jadi fokusnya di titik C, terus kita disuruh membuktikan ada tidak sih garis yang melalui titik C ini tetapi sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y. Coba ya. Oke, titik C-nya itu yang di sini di kuadran 3. Koordinatnya adalah negatif 3, negatif 3. Jadi ke kiri 3 langkah, dilanjutkan ke bawah 3 langkah. Nah, untuk lebih mudahnya kita salin ya gambar titik C-nya itu di bidang yang baru. Ini dia bidangnya sudah kusiapkan ya. Di sini sumbu X, yang ke atas bawah ini sumbu Y. Tadi titik C itu 3 langkah ke kiri, 1, 2, 3, kemudian 3 langkah ke bawah, 1, 2, 3. Ada di sini ya. Nih, negatif 3, negatif 3. Ini titik C. Tadi yang ditanyakan adalah garis yang melalui titik C, tetapi sejajar dengan sumbu X, sekaligus sejajar dengan sumbu Y. Ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Coba kita buktikan. Kalau melalui titik C tetapi harus sejajar dengan sumbu X, itu begini gambarnya, Dek. Nah, gini kita tarik garis kayak gini. Ini melalui titik C dan sejajar dengan sumbu X ya. Nah, ini kan garisnya sama seperti rel kereta api. Tetapi untuk garis yang di sini otomatis tidak sejajar dengan sumbu Y. Dia justru apa? Tegak lurus dengan sumbu Y. Ini membentuk sudut siku-siku itu tegak lurus. Jadi kesimpulannya tidak bisa ya sejajar dengan sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y, tidak bisa. Nah, kalau misalnya kita ganti garisnya menjadi seperti ini melalui titik C tapi kita tariknya ke atas ke bawah ya. Coba. Ini garis yang tadi sudah kuhapus, coba kita bikin garis yang baru. Sekarang seperti ini garisnya. Nah, kalau garis ini kita perhatikan, memang sih garis ini sejajar dengan sumbu Y, tetapi tidak sejajar dengan sumbu X. Dia justru tegak lurus dengan sumbu X, ya. Garis yang melalui titik C ini. Jadi kesimpulannya gimana? Tidak ada garis yang melalui titik C yang sejajar dengan sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y. Tidak ada. Nah, kita jawab seperti itu. Coba. Di sini aja jawabannya untuk yang C ya. Tidak ada garis yang melalui titik C yang sejajar dengan sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita diminta menyebutkan alasannya. Ini alasannya. Karena garis yang sejajar dengan sumbu X
pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Dan sebaliknya, garis yang sejajar sumbu Y pasti tegak lurus dengan sumbu X. Gitu deh ya. Ini jawaban untuk soal poin yang C. Jelas ya? Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang D. D. Apakah ada garis yang melalui titik D dan sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y? Jika ada, tunjukkan. Dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Berarti kita fokus ke titik D. Oke, ini dia titik D. Dia berada di kuadran 4 ya. Koordinatnya adalah 3, negatif 3. Jadi 3 ke kanan dilanjutkan 3 ke kiri. Kita pindah ya titik D ini ke bidang yang baru. Nah, ini dia bidang yang baru. Kita gambar ya titik D, 3 langkah ke kanan, kemudian belok 3 langkah ke bawah. Berarti di sini ya. Nih, 3, negatif 3. Oke, ini titik D. Dia ada di kuadran 4. Nah, tadi fokusnya diminta adalah titik D, melalui titik D sejajar sumbu X tegak lurus sumbu Y. Ada atau tidak? Jawabannya ada. Ini deh. Yang sejajar sumbu X itu berarti kita bikin garis yang arahnya sama dengan sumbu X ke sini ya. Coba. Nih. Nah, gini aja, gambar lurus begini. Oke, ini dia sejajar dengan sumbu X. Kemudian apakah garis ini tegak lurus dengan sumbu Y? Sumbu Y itu yang ini ya. Coba kita lihat apakah ini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat? Iya, betul. Jadi ini tegak lurus. Sehingga kesimpulannya ada ya, garis yang melalui titik D sejajar dengan sumbu X. Oke, ini tandanya ya. Dan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, coba kita kasih nama ini sebagai garis K1. Oke, nah sekarang tinggal menjawabnya seperti ini. Langsung saja di sini ada, yaitu ditunjukkan dengan garis. Nah, Kak Sari kasih nama garisnya tadi K1 ya. K1. Dah selesai. Oke, kalau disuruh menunjukkan garisnya, kita tunjukkan gambar kita ini tadi, K1. Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya yang E. Apakah ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Jika ada, tunjukkan. Dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Baik, yang memotong sumbu X sekaligus memotong sumbu Y, tetapi pada satu titik ada. Ini Kak Sari tunjukkan ya, ini dia. Nah, kalau kita lihat dari gambar 2.12 di sini, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik itu adalah garis yang melalui titik pangkal ini atau titik 0,0 di sini. Untuk lebih jelasnya, Kak Sari sudah bikin bidang koordinat kartesius yang baru ya. Oke, Dek. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, harus melalui titik pangkalnya ini. Garisnya boleh seperti ini miringnya, terserah kita. Boleh begini, atau kalau mau miringnya seperti ini juga boleh, asalkan dia melalui 0,0-nya di sini ya. Miringnya ke arah sini juga boleh banget. Nah, ke arah sini juga nggak apa-apa, boleh, asalkan dia melalui titik 0,0 di sini. Ambil salah satu aja, misalnya Kak Sari ambil garis yang di sini, terus dikasih nama sebagai garis M1 ya, atau garis M saja boleh. Oke, nah sekarang kita jawab ya. Ini kan, apakah ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Ya, berarti kita jawabnya ada. Ya, yaitu ditunjukkan dengan garis M1 tadi kita nyebutnya ya, atau mau disebutin sekalian boleh yang lain ini. Misalnya di sini tadi ini garis M1. Nah, yang berikutnya di sini M2 boleh. Yang ini adalah M3 boleh ya. Yang ini M4. Ada banyak ini nanti memang ya. Sebutkan semua juga nggak apa-apa. M1, M2, M3 dan M4 boleh seperti ini. Memang banyak kok garisnya ya yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik. Yang jelas syaratnya harus memotong di titik ini 0,0 di sini.
gitu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya yang F. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Oke, kita lihat pada gambarnya di halaman 62 tadi. Ini ya, titik A dihubungkan dengan B, dengan C, dengan D, kembali lagi ke A. Kira-kira gambar apa yang terbentuk? Sudah tahu? Sudah ya. Yang terbentuk adalah gambar sebuah persegi. Kok tahu kalau itu persegi, Kak? Karena, coba dilihat sini ya. Nah, jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan dari B ke C, C ke D, D ke A juga sama. Jaraknya yaitu sama-sama 6 kotak. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisi dari AB ini 6. Kemudian sisi BC juga pasti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 6 kotak juga. C ke D juga 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Terus D ke A juga 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kan tahu ciri-ciri persegi itu keempat sisinya sama panjang dan membentuk sudut 90 derajat di titik-titik sudutnya ini. Ya, jelas ya. Jadi ini adalah sebuah persegi. Kita jawab. Di sini A, B, C, D membentuk bangun persegi. Gitu aja. Sudah cukup jelas kok. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Di sini ada pertanyaan nomor 2. Nomor 2, apa kesimpulan kalian tentang A. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, B. Garis-garis tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, C. Garis-garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita jawab dulu untuk yang A. Kesimpulan kita tentang garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y itu seperti ini. Ini ya, 2A, garis-garis yang sejajar sumbu X tidak mungkin sejajar dengan sumbu Y dan sebaliknya. Artinya garis-garis yang sejajar sumbu Y tidak mungkin sejajar dengan sumbu X. Jadi dibolak-balik gitu ya, Dek ya. Kemudian satu lagi, garis-garis yang sejajar sumbu X tidak mungkin memotong sumbu Y. Oke, dan sebaliknya, artinya garis-garis yang sejajar sumbu Y tidak mungkin memotong sumbu X. Boleh, kesimpulannya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke 2B. Untuk yang B, kesimpulan tentang garis-garis tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y itu seperti ini. Nah, ini dia 2B, garis-garis yang tegak lurus sumbu X pasti sejajar dengan sumbu Y. Sebaliknya, garis-garis yang tegak lurus sumbu Y pasti sejajar dengan sumbu X. Itu ya kesimpulannya. Berikutnya untuk yang C. Untuk yang C, kita diminta untuk menyimpulkan tentang garis-garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini kesimpulannya. Nah, di sini ya, 2C, garis atau garis-garis dapat berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y pada dua titik yang berbeda maupun pada satu titik yang sama. Kalau berpotongan pada satu titik yang sama, itu haruslah di titik pangkal 0,0 tadi. Oke, jelas ya. Nah, sekarang berarti udah selesai nih ya pembahasan halaman 62 dan 63. Berarti sekarang waktunya Kak Sari pamit. Kalau kamu punya pertanyaan, boleh tanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan kubantu jawab ya. Untuk yang mau bertanyanya di dalam grup juga boleh. Untuk yang belum bergabung, cara gabungnya gini. Chat aja ke nomor WA aku di 081 456 10 9 8 70. Ini nanti grup WA-nya ada dua macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kamu nanti setelah chat ke sini akan diminta untuk memilih pengen gabung ke grup yang mana, yang gratis atau yang berbayar gitu ya, Dek ya. Tentu saja ada perbedaannya. Udah, yang penting save dulu aja nomornya terus dihubungi ya. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.